Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepada-Mu Bapa, bahwa selama masa Paskah ini Engkau mengajak kami supaya kami dapat mengalami pengalaman akan kehadiran-Mu. Seperti yang dialami oleh Santo Petrus Yohanes ketika ia menyembuhkan seorang lumpuh. Bantu kami ya Bapa, supaya masa 40 hari ini dan 50 hari menjelang Pentakosta kami merasakan dan mengalami kasih-Mu, sehingga kami menjadi saksi-Mu, saksi kebangkitan, dan menjadi rasul-Mu di tengah dunia yang penuh dengan pergolakan ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Paskah itu adalah anugerah. Sekali lagi, Paskah itu adalah anugerah. Bahwa Allah berkuasa mengontrol kehidupan manusia. Segala yang dirancangkan kepada manusia, tetapi Tuhan akhirnya mengontrol, membaharui. Kematian itu tidak lagi berkuasa. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, karena ini anugerah, pasti dibutuhkan sesuatu yang penting dalam diri kita. Yaitu apa? Kita mohon ya, supaya anugerah Paskah itu memang sungguh-sungguh kita alami dalam masa Paskah ini. Jadi kalau kita tidak memohon sesuatu, kita juga tidak mendapatkan sesuatu. Ya, jadi kerinduan itu harus ada permohonan dalam hati kita. Tuhan, curahkan rahmat Paskah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengalami kehadiran-Mu, mengalami Roh-Mu, mengalami kedamaian, mengalami ketentraman, mengalami kuasa-Mu, mengalami cinta kasih, mengalami kekuatan, mengalami rahmat, pengertian, roh hikmat, roh pengetahuan. Ya. Nah, roh pembaharuan hidup, roh di mana keluarga kami berdamai, di mana kami dapat hidup dalam keluarga yang sungguh-sungguh saling mencintai, menghargai, saling membaharui diri, saling mengampuni dan memaafkan. Roh supaya relasi suami istri menjadi relasi yang penuh cinta, penuh kasih. Ya. Jadi kerinduan ini harus kita mohonkan saudaraku selama masa ini. Nah, kerinduan ini apa yang kumohonkan, maka itu apa yang kudapatkan. Jadi bukan berarti bahwa anugerah Tuhan ya sudah Tuhan kasih atau tidak, bukan itu. Tapi anugerah Tuhan yang memang kumohonkan, itulah yang kumohonkan pada saat seperti ini. Ada wish, ada suatu keinginan. Dalam tradisi Yesuit dikatakan ketika kita mengadakan retret setiap hari, rahmat apa yang kumohonkan hari ini? Ya. Sehingga pada malam hari kita tanya, rahmat itu ternyata yang kita mohonkan itu ternyata kita dapatkan. Sepanjang hari itu, besok lagi demikian, besok lagi demikian. Dan demikian pula dengan kita mohon rahmat yang baik yang kita mohonkan dari Tuhan. Entah keluarga, entah relasi suami istri, entah mohon rahmat untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk siapa saja, untuk gereja. Jadi itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maka sekali lagi, anugerah itu mengandaikan rahmat yang kumohonkan. Dan tentu saja rahmat itu bukanlah sesuatu yang egois untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk siapa saja yang kita merasa bahwa membutuhkan doa-doa kita. Kita melihat mungkin saudara kita yang hidupnya kacau balau.
Kita melihat tetangga kita yang hidupnya kacau balau, atau relasi suami istri yang sedang ambang perceraian dan segala macam. Itu kita doakan, kita bawa dalam doa. Ya. Kita persembahkan problem itu ke dalam hati Yesus, ke dalam hati Bunda Maria, ke dalam diri Santo Yosef sebagai pelindung keluarga kita. Ya. Nah, itu semua adalah suatu kerinduan, suatu dambaan. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, kehendak, keinginan, kerinduan Anda apa? Mintalah kepada Tuhan, maka kau akan memberi. Dan sekali lagi permohonan itu bukan sekedar egoisme untuk diriku sendiri, tapi untuk siapa saja yang menurut kita butuh pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini. Pertama harus belajar menerima realitas diri kita sekarang ini, saat ini. Ya, apa saja situasi di dalam keluarga kita, dalam hidup kita, ya kita menerima kenyataan ini yang mungkin tidak menyenangkan, yang pahit, yang pedih dan segala macam. Maka dalam Injil dikatakan bahwa Yesus harus menderita, dan itu sesuai dengan permintaan dalam apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Ya, bahwa Yesus harus menderita, dan itu sudah semacam dalam tanda petik takdir yang harus dijalankan oleh Yesus. Nah, demikian juga dengan kita ketika kita mengalami penderitaan apapun juga, ya kita terima dengan penuh syukur, kita terima, kita jalani dengan sebaik mungkin. Mungkin ada problem dalam pribadiku, mungkin ada problem dalam relasi suami istri, orang tua dengan anak, ya dengan siapa saja. Kita terima itu sebagai syukur, sebagai jalan Tuhan supaya Tuhan bisa membaharui kehidupan kita yang sekarang ini. Ya, kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Bahwa kita sendiri tidak mampu mengatasi problem kehidupan kita, keluarga kita, problem situasi kita, salib kita. Hanya Tuhan yang bisa dan mampu, dan itu berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kuasa kita sendiri. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang memakai kuasa-kuasa kegelapan. Entah pergi ke dukun kayak, entah pergi ke orang pinter kayak, dan seterusnya. Tidak ada penyelesaian masalah. Tidak ada kedamaian di sana. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kedamaian akan terjadi, tetapi memang membutuhkan proses yang tidak mudah gitu. Yang panjang ketika orang harus menyandarkan kontrolnya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kita lihat dalam Paskah ini ada suatu peralihan dari orang yang mengontrol diri sendiri, mengontrol kehidupan, lalu kontrolnya itu sekarang berada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrol kehidupan, dan harus melewati jurang-jurang, melewati jalan yang berliku-liku, zigzag, mengalami jatuh bangun, mengalami kesulitan, mengalami salib, mengalami penderitaan, sampai dia mengalami kebangkitan. Dan itulah ketika kebangkitan itu terjadi, kita alami, kita mengalami damai yang tak dapat diambil oleh dunia. Dan lebih dalam daripada itu adalah kita mengalami kehidupan kekal, keabadian. Kita merasakan secercah sedikit keabadian itu dalam diri kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua hari ini dalam masa Paskah ini memohonkan rahmat sekali lagi. Lalu kita menjalankan segala kehidupan kita yang sekarang ini dengan penuh syukur, penuh terima kasih. Kita jalankan meskipun berat, meskipun salib, kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita pasrahkan kepada Tuhan kehendaknya, kepada kehendak Tuhan, supaya Tuhan yang mengontrol kehidupan ini, yang mengubahnya. Kita belajar melepaskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus dibangkitkan dari mati. Ya, Yesus pun harus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa, supaya Bapa sendiri yang dengan bebas dan merdeka menjalankan segala-galanya dengan baik. Sekali lagi, semoga masa Paskah ini Anda dua hal. Pertama adalah Anda menerima kenyataan hidup Anda sendiri sekarang ini, ya, menerimanya dengan penuh syukur, apapun juga, dan Anda dalam menerima itu memohonkan rahmat
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan yang ketiga, jangan lupa di ujung dari Paskah adalah Pentakosta. Datanglah Roh Kudus. Selalu dalam doa-doa kita mohon datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Itu menjadi roh yang menggerakkan, yang membuat kita bersatu dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa dan dengan dunia, dengan siapapun juga Roh Kudus. Semoga ketiga hal ini menjadi tuntunan pegangan kita dalam hidup ini. Sehingga roh itulah yang membuka mata kita, memiliki hikmat, memiliki pengertian, memiliki pemahaman, memiliki keberanian, memiliki kekuatan di dalam menanggung segala peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda semua dan menguatkan Anda untuk terus-menerus menyandarkan diri kepada kehendak Tuhan. Semoga rahmat Paskah Anda alami sendiri dan kita alami semua bersama-sama sebagai umat yang mengharapkan kasih karunia Tuhan. Anda diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama kuasa Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.